Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rekam kehidupan ekosistem kebun dengan anggota kelompok kami, yaitu pertama Urkhariyatul Akmaliyah sebagai pemateri 1 dan Sulfaquratul Aini sebagai pemateri 2, Bibit Safitri sebagai pemateri 3, dan saya sendiri Farid Bagaskara sebagai moderator. Ya, dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk pendatang di bumi. Manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari ketergantungan terhadap peran makhluk lain. Bisa dikatakan bahwa manusia merupakan konsumen tingkat puncak sebelum pengurai. Melihat dari kebiasaan makannya, manusia tergolong sebagai binatang omnivora, meskipun beberapa ada yang mengaku dirinya menghindari makan daging ataupun sayur-sayuran. Alam sebagai media untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki berbagai macam komponen kehidupan. Beragamnya komponen kehidupan itu adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan guna untuk saling mengisi di antara apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh tiap-tiap komponen kehidupan. Komponen kehidupan atau yang secara keilmuannya disebut sebagai ekosistem mengandung dua macam unsur utama, yaitu unsur makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau antibiotik. Kajian tentang ekosistem juga kemudian dikelompokkan lagi dari perkara umum hingga perkara yang lebih khusus lagi. Di antara macam-macam ekosistem, salah satunya adalah ekosistem kebun. Ekosistem kebun biasanya dikatakan adalah ekosistem yang tercipta karena adanya perbuatan manusia yang berusaha untuk membudidayakan spesies tanaman pilihan. Ya, kemudian penjelasan akan diuraikan oleh materi. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik atau non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk, dan faktor-faktor fisik atau iklim, air dan tanah, serta kimia atau keasaman dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Gatra yang dapat digunakan sebagai ciri keseutuhan ekosistem adalah energetika atau taraf trofi atau makanan, produsen, konsumen, dan redusen. Pendauran hara atau peran pelaksana taraf trofi, dan produktivitas atau hasil keseluruhan sistem. Jika dilihat komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya dapat ditentukan juga oleh keseluruhan jenis dan faktor-faktor fisik serta kimia yang menyusun ekosistem tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang komponen-komponen yang ada pada ekosistem kebun. Pada ekosistem kebun terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan pada komponen abiotik terdapat cahaya matahari, tanah, udara, suhu, dan kelembaban. Yang pertama, pada komponen biotik yaitu terdapat produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan dan penyedia makanan untuk makhluk hidup yang lain. Contoh pada ekosistem kebun adalah tumbuhan hijau dan rerumputan.
Lalu yang kedua ada konsumen, adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan suplai makanan. Contoh pada ekosistem kebun ini adalah belalang, tikus, ular, hama, maupun burung. Yang ketiga ada pengurai, yaitu adalah organisme yang menguraikan organisme yang telah mati. Contoh pada ekosistem kebun adalah cacing, bakteri, maupun jamur. Lalu pada komponen abiotik terdapat cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan satu-satunya sumber energi terbesar yang dibutuhkan setiap makhluk hidup untuk beraktivitas guna kelangsungan hidupnya. Produsen memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang kedua ada tanah. Sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Yang ketiga ada udara, merupakan kandungan elemen senyawa, gas, dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dan permukaan tanah. Udara mengandung beberapa unsur. Yang pertama nitrogen. Tumbuhan membutuhkan nitrogen untuk membentuk protein. Yang kedua ada oksigen. Tumbuhan dan hewan membutuhkan oksigen untuk mengoksidasikan makanan. Lalu karbon dioksida. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Lalu yang keempat ada gas-gas lain dan uap air. Lalu suhu. Pada suhu merupakan derajat panas atau kalor pada suatu benda atau ruang. Yang terakhir yaitu kelembaban, merupakan konsentrasi uap air yang berada di udara. Lalu produsen dan konsumen pada ekosistem kebun. Rantai makanan di kebun adalah peristiwa atau kegiatan dimakan pada area kebun. Mangsa dimangsa antara makhluk hidup satu yang lainnya dengan urutan dan arah tertentu. Dalam urutannya, setiap masing-masing makhluk hidup berperan sesuai dengan posisi, kedudukan, dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua adalah ciri ekosistem di kebun, antara lain, satu, ekosistem tidak terbentuk secara alami, tapi dibuat oleh manusia. Yang kedua, keanekaragaman flora dan fauna rendah. Yang ketiga, tumbuhan yang ditanam sesuai keinginan manusia. Yang keempat, tanaman budidaya berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang kelima adalah biasanya hewan dalam area kebun merupakan hewan peliharaan dan beberapa hama pengganggu. Alur rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun yaitu pertama produsen, lalu konsumen satu dimakan oleh konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga, dan ketika konsumen tiga mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Demikian adalah jaring-jaring makanan yang terjadi di kebun. Ya, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah ekosistem kebun merupakan salah satu sistem yang dipelajari dalam ekosistem buatan. Di dalamnya terlihat terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotiknya. Dalam ekosistem kebun ini ditemukan organisme yang membentuk piramida ekologi di mana terbagi menjadi 5 trofik, di mana tumbuhan menduduki trofik pertama dan ular menduduki trofik teratas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.